Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, kembali lagi di PSBB, pembelajaran seru bareng GSB. Sebelumnya perkenalkan, nama kakak Putri dari Tangerang. Nah, untuk kali ini kita mau belajar tentang IPA, lebih tepatnya tentang sistem pencernaan. Penasaran kan? Yuk kita belajar. Nah, kita akan membahas tentang materi sistem pencernaan. Sebelum kita masuk ke dalam proses-proses pencernaan, kita akan membahas tentang pengertian dari sistem pencernaan itu sendiri. Sistem pencernaan itu sendiri berarti serangkaian jaringan organ yang berfungsi dan bekerja untuk mencerna atau mengolah makanan. Nah, setelah mengetahui pengertian, baru kita akan mempelajari tentang urutan proses pencernaan dari mulut sampai ke anus. Yang pertama ada rongga mulut. Di dalam rongga mulut terdapat pencernaan mekanik yang dilakukan oleh gigi dan lidah. Gigi yang berfungsi untuk menghancurkan makanan, sedangkan lidah yang berfungsi untuk mendorong makanan ke proses selanjutnya. Sedangkan pencernaan kimiawi digunakan kelenjar ludah yang mengandung enzim petialin, yaitu enzim yang mengubah amilum menjadi maltosa. Proses yang kedua yaitu faring, berfungsi untuk mengatur jalannya makanan agar tidak masuk ke dalam saluran pernafasan. Yang ketiga ada masuk ke proses esofagus atau kerongkongan. Di kerongkongan ini terjadi suatu gerak yang disebut gerak peristaltik, yaitu untuk meremas dan mendorong makanan agar dapat turun ke dalam proses selanjutnya. Proses selanjutnya sendiri yaitu lambung. Lambung ini mengalami pencernaan kimiawi yang melibatkan suatu enzim. Yang pertama ada pepsin, mengubah protein menjadi maltosa. Yang kedua ada renin, mengendapkan protein, susu, atau kasein. Yang ketiga ada asam klorida, mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Proses yang selanjutnya yaitu ada usus halus. Usus halus sendiri terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, usus kosong jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Di dalam usus halus dibantu enzim pencernaan yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Enzim tersebut yang pertama ada amilase, tripsin, dan lipase. Amilase berfungsi untuk mengubah zat tepung menjadi amilum, tripsin mengubah protein menjadi peptida dan asam amino, lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Proses yang selanjutnya yaitu usus besar. Di usus besar sendiri merupakan proses akhir dari saluran pencernaan. Proses ini terjadi berfungsi untuk menyerap air dan membusukkan makanan oleh bakteri E. coli. Yang selanjutnya ada proses di bagian rektum. Rektum sendiri adalah ruang yang menghubungkan usus besar dan anus, yang berfungsi untuk menerima feses dari usus besar menuju anus. Dan proses yang terakhir adalah anus. Sisa zat makanan akan dikeluarkan melalui anus dalam bentuk feses. Selain ada sistem pencernaan, ada juga kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan terdiri dari yang pertama ada pankreas yang berfungsi untuk memproduksi hormon. Pankreas juga memiliki fungsi utama sebagai organ yang memproduksi enzim untuk menghancurkan dan mencerna makanan di dalam perut. Yang kedua ada hati, berfungsi untuk yang pertama menghasilkan empedu sebagai kelenjar eksokrin, kedua menyimpan cadangan lemak, glikogen, dan albumin, ketiga untuk mendetoksifikasi zat beracun dalam pencernaan. Dan yang kelenjar ketiga yaitu ada kelenjar empedu, berfungsi untuk menyimpan empedu dari hati dan juga berperan untuk mengelmusi lemak. Nah, selanjutnya setelah kakak jelaskan dari pengertian, prosesnya, selanjutnya ada fungsinya juga, kita melatih
sejauh mana sih pemahaman kita tentang sistem pencernaan manusia ini. Nah, untuk contoh soal yang nomor pertama, kita harus menebak apakah nama organ tersebut. Nah, satu berfungsi untuk mengunyah makanan. Di dalamnya terdapat organ-organ pelengkap, yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Apakah nama organ itu? Kakak hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Sudah terjawab? Ya, benar. Jawabannya adalah mulut. Nah, untuk organ yang kedua, berfungsi untuk menyalurkan makanan dari mulut ke lambung. Apakah nama organ tersebut? Nah, seperti itu ya adik-adik, cara untuk mengisi soal nomor 1. Selanjutnya, soalnya adalah pankreas menghasilkan 3 macam enzim. Wah, ini udah kakak jelaskan ya tadi di penjelasan sebelumnya. Pankreas menghasilkan 3 macam enzim, yaitu amilase, yang kedua ada tripsin, yang ketiga ada lipase. Jadi, pankreas menghasilkan 3 macam enzim, yaitu amilase, tripsinogen atau tripsin, dan yang terakhir ada lipase. Fungsi pepsin adalah sudah kakak jelaskan di bagian lambung sepertinya ya. Coba kalian ingat-ingat lagi. Apa fungsi enzim pepsin? Mengubah protein menjadi maltosa. Yaps. Fungsi pepsin adalah mengubah protein menjadi maltosa. Fungsi enzim renin adalah sudah kakak jelaskan di bagian lambung juga nih sepertinya. Fungsi enzim renin mengendapkan protein susu atau kasein. Jadi fungsi enzim renin adalah mengendapkan protein susu. Nah, yang terakhir di situ sudah ada nama zat makanan, enzim yang mencerna, dan hasil akhir yang diserap. Nomor 1 udah diisi tuh, yaitu karbohidrat. Enzim yang mencernanya amilase dan ptialin. Hasil akhirnya gula atau glukosa. Nah, kira-kira kalau lemak, enzim apa yang mencerna? Dan hasil akhirnya apa ya kira-kira? Nama zat makanan nomor 5, mineral. Enzim yang mencerna tidak ada. Hasil akhir yang diserap, kira-kira apa ya kalau tidak ada enzim yang mencerna? Nah, jadi itu saja ya teman-teman yang dapat kita jawab bersama. Untuk yang soal-soal lainnya, kalian bisa latihan untuk mengerjakannya sendiri, untuk mengetahui seberapa jauh kalian menguasai materi sistem pencernaan ini. Oke, itu dia tadi pembelajaran mengenai sistem pencernaan. Nah, setelah belajar, jangan lupa dipahami dan rajin latihan, biar makin jago. Sampai ketemu di video selanjutnya.